alasan Mbak Uci sendiri mau menjadi istri ketiga itu apa? Karena suami yang kedua ini bisa melindungi saya, sayang sama anak-anak saya. Dari situ saya bilang, oh mungkin inilah penggantinya gitu kan. Mau menerima kondisi Mbak Uci mau seperti menerima. itu dengan 2 anak ya? Iya. Oke, nah setelah ini kan ini kasusnya beda dengan yang pertama. Kalau keluarga kemudian menyikapi Mbak Uci menikah dengan yang kedua nih bagaimana? Awalnya sih baik-baik aja awalnya, tapi Kok ada awalnya berarti ada ininya berarti. Setelah itu ada masalah? iya ada Masalahnya masalah. apa boleh tahu? Jadi masalahnya bapak saya nih tahu kalau saya ini ternyata istri ketiga. Oh, oke. Itu Terus reaksi bapaknya marah marah. ke saya, terus kenapa harus seperti ini gitu kan. Maaf, bapaknya itu bapak suami atau Bapak saya. Oke. Kalau untuk orang tua suami itu memang nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Justru mereka awal saya kenal pun suruh cepat-cepat nikah Oke. gitu kan. Berarti bapaknya Mbak Uci tahu nih kalau Iya. Mbak Uci adalah istri ketiga. Iya, Reaksinya marah ya? marah Terus? dan nggak boleh, Maksudnya nggak boleh? jangan dilanjutin. Oke. Jadi saya suruh pisah lagi Suruh gitu pisah nanti. lagi? Iya. Kamu tuh tahu nggak nanti tuh masalahnya begini-begini, cuma saya nggak dengerin. Tapi apa yang dibilang sama bapak saya ya benar kenyataan. Kenyataannya. Nah di rumah tangga itu apa yang terjadi? Kami sering cekcok seperti itu karena orang tua saya tuh kalau saya pikir menilai dari harta. Kalau saya bilang, cuma saya selalu bilang kita tuh mati nggak bawa harta, saya bilang gitu. Seperti itu. Oke, jadi ya, di situ udah mulai sering berantem juga Iya. ke suami, berantem juga ke ayah. Iya. Oke, nah kalau dari Mbak Uci sendiri, sosok ayah kayak gimana sih sehari-hari? Kalau sehari-hari di rumah ya kita jarang komunikasi semenjak bapak tuh tahu kalau saya istri ketiga gitu kan. Kayak apa ya? Kayak nggak dianggap gitu. Nggak ada. Apa ya? Kalau ketemu pun juga ya udah kayak saya nggak kelihatan. Dicuekin gitu. Dicuekin. Iya. Tapi tinggal satu rumah dengan orang tua. Iya, sekarang saya tinggal satu rumah sama orang tua. Jadi apa ya? Rasanya tuh ya Allah, bebannya kok berat banget. Kalau yang saya lihat dari pandangan saya Mbak Uci ya, sepertinya memang orang tua Mbak Uci ini terlalu protektif sama Mbak Uci gitu. Iya. Ada nggak cerita masa lalu dari orang tua kenapa dia bisa begitu protektifnya sama Mbak Uci? Mungkin ya. Salah satu faktornya karena saya pernah memergoki bapak saya itu jalan sama perempuan lain. Seperti itu. Saya ambil positifnya aja ya, Mas Arif. Nah, pada saat mergokin reaksi bapaknya Mbak Uci apa ke Mbak Uci? Saya bicara baik-baik. Saya tanya siapa gitu kan. Cuma bapak langsung emosi tinggi. Saya tanya sama perempuannya. Perempuannya juga marah gitu. Emosi tingginya tuh kayak gimana? Kamu anak kecil tahu apa urusan orang tua. Seperti itu. Cuma saya namanya perempuan ingat ibu dong di rumah. Walaupun saya disakiti gitu kan. Tapi bapak nggak terima. Akhirnya saya digampar. Bener-bener bang, itu kayak mirip ayah saya deh. Nih bang. Ayo, siap. Makasih ya. Ayah, ayah ngapain di sini? Dia siapa ya? Kamu ngapain di sini? Mas, dia siapa? Heh, harusnya saya yang tanya. Kamu siapa? Udah, biarin aja. Ayah selingkuh. Kenapa ayah selingkuh? Kasihan ibu ya. Kamu sudah berani ya? Ngajar kamu. Oke, gini, Pak Ustadznya ada kaitannya nggak mungkin ya, bapaknya tahu dia pernah melakukan kesalahan,
dia nggak kepingin anaknya terjerumus dengan apa yang ia pernah lakukan. Ya, Nah, bisa artinya, jadi mas. bisa Secara jadi. psikologis seperti itu. Dan, Akhirnya ya kira-kira beginilah. Ya. Gua ini laki-laki deh. Dia ini tahu bagaimana sikap laki-laki pada perempuan. Akhirnya dia menjadikan dirinya sebagai ukuran, gitu loh. Ya. Sebagai ukuran untuk melihat wanita lain. Paling kurang lebihnya sama lah, laki-laki itu mandang perempuan juga kayak gue ini hanya misalnya maaf ya, hanya sekedar untuk ini, hanya sekedar untuk itu gitu. Makanya Islam dalam hal ini kan mengingatkan wanti-wanti mas. Belum nikah itu lihat jamaliha, nasabiha, walidiniha. Lihat nasabnya, lihat kecantikannya atau kegantengannya, yang lihat agamanya. Tapi yang terpenting dari ketiga ini adalah agamanya. Harta bisa setiap saat hilang. ya. Kecantikan, kegantengan bisa setiap saat menjadi luntur. Tapi kalau agama yang ditanamkan, agama yang dijaga, ini bisa melampaui harta, bisa melampaui kegantengan, gitu. Jadi kalau Mas Farid tanya, apa kira-kira ini orang tuanya ada bisa jadi. Bisa jadi. Karena akhirnya dia melihat suami-suami Mbak Uci ini seperti dia melihat perempuan-perempuan yang lain, maka dia sangat khawatir, sangat protektif. Ada celah sedikit, bukan membenahi gitu ya, bukan membenahi, mantunya disuruh bener, diajak ngomong yang baik, dirubah yang benar, dicari solusinya, tapi malah solusinya sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit cerai, gitu loh. Nah, ini menurut saya ada faktor Bisa jadi ya, Pak. bisa jadi. Maka dalam kondisi seperti ini kan dari awal sampai akhir goncang terus, Mas. Geser terus. Maka Mbak Uci saya sarankan kalau mencoba ini, nyoba ini, pijakan kecantikan, pijakan harta, pijakan pendapatan, goyang terus. Agama. Cobalah. Agama dalam pengertian moral, etik, spirit agama. Bukan semata-mata simbol, teks, maupun formalitas agama. Atau yang hanya terlihat rajin doang agamanya, misalnya rajin sholat, tapi sebenarnya kelakuannya enggak. Agama dalam pengertian ya spirit, ya akhlak, ya laku hidup, ya apa hati, gitu. Kembali ke situ, agama sebagai pembersih hati, penata laku dan pembimbing bersikap, tidak semata-mata simbol dan formalnya. Gitu. Nah sekarang Mbak Uci hubungan sama suami dan juga sama orang tua gimana nih? Hubungan sama suami, Setelah tahu orang tua meminta Mbak Uci untuk pisah, tahu kan tapi suaminya kalau Tahu, orang tua Mbak Uci tahu, pengen suruh pisah. tahu, Nah, tahu. gimana sekarang hubungannya? hubungannya kita sekarang lagi proses mas, Proses maksudnya? pisah, Bisa. Pisah? karena saya nggak kuat. Nggak kuat. Mohon maaf, ini hamil sudah berapa bulan? Udah 8 bulan. 8 bulan, berarti tinggal hitungan bulan lah ya, 1 bulan untuk melahirkan. Suami mau pisah? Memang suami yang minta, Suami karena yang kan minta. dia juga capek karena orang tua saya kan Terlalu ikut campur. terlalu ikut campur. Udah gitu juga saya sempatkan yang namanya capek ya hidup kayak gini, pernah sampai pengen bunuh diri tuh pernah gitu. Gara-gara apa? Saya capek aja gitu. Kayaknya saya berbuat A salah, berbuat B salah gitu. Kayaknya nggak ada gunanya banget ya hidup kayak gitu. Itu baik dari suami juga baik dari orang tua, kayaknya melakukan apa aja menurut mereka salah Iya. gitu. Jadi berada di posisi tengah yang sangat sulit. Iya. Makanya saya bilang capek, mendingan mati aja lah. Kayaknya tenang kayak gitu. Cuma apa ya? Coba istighfar dulu, tarik nafas pelan-pelan. Istighfar Mbak, Coba istighfar Mbak Uci. Istighfar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kayaknya salah mulu. Kayak nggak ada dianggap gitu loh. Nggak ada benarnya sama sekali. Nggak ada. Oke, nah ini kondisi lagi hamil, coba Mbak Uci istighfar, coba tarik nafas dulu, tarik nafas dulu maksudnya, tarik nafas, ambil istighfar pelan-pelan.